membaca perjanjian lama ini karena di dalamnya ada banyak yang kelihatannya memang menjadi diskusi-diskusi yang sulit, dan kalau kita tidak mengerti, ini kita bisa dipelintir atau bisa mendapat pengajaran-pengajaran yang tidak baik gitu. Jadi saya tertantang untuk bisa mencoba men-sharekan ini. Bapak Ibu juga bisa belajar bersama ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya berharap di tahun yang baru ini kelompok kecil ini semakin aktif. Ya, jadi tolong bertanya seperti yang saya selalu katakan di kelas. Ketika saudara bertanya, maka seluruh isi kepalanya dosen itu bisa muncul gitu ya. Jadi semakin banyak ide pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tersimpan, tapi ketika ada pertanyaan itu bisa muncul. Ya, tapi biar bagaimanapun saya tetap mengapresiasi khususnya bapak-bapak yang dengan kesibukan yang cukup tinggi bisa mengikuti bagian ini. Ya, saya ingin kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4 saja hari ini. Itu pun kalau bisa selesai, wah, puji Tuhan. Ya. Saya baca ayat yang pertama, Pak Ganda, kemudian Martin, oke, kemudian Pak Wilson, kemudian nanti Ibu Hana, ya. Jadi itu ada 4 ayat. Ya, habis saya itu Pak Ganda, kemudian Martin, Pak Wilson, kemudian ya seterusnya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Oke. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu Pak itu, Wilson, orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Oh ya, ternyata sampai di situ. Cukup. Ya, cukup. Ya, Bapak Ibu, sering kita membaca ini. Kalau saya waktu membaca ini, saya sedang seperti nonton film gitu ya. Jadi seperti, kesannya kita memang sedang menyaksikan dongeng, menyaksikan hal-hal yang supranatural gitu. Jadi ini bukan bacaan biasa. Kita nggak boleh membiarkan kemudian kita baca, kemudian kita katakan amin gitu ya. Tapi ini satu bacaan yang menantang kita, gitu ya. Dan dari 1001 pertanyaan tentang perjanjian lama, sesungguhnya bagian ini juga masuk di dalamnya. Sehingga saya coba menggali, mencoba mengamati, membacanya, dan nanti kita bisa membandingkan. Nah, diskusi kita hanya tercakup pada satu kalimat, ya. Anak-anak Allah dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu, oke, baik ayat yang kedua maupun ayat yang keempat, ya. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Mungkin kita sudah pernah membaca. Kalau kita baca Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, kira-kira siapa ya? Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar pendapat siapa kira-kira? Kalau anak-anak perempuan itu kan jelas gitu ya. Anak-anak Allah itu siapa kira-kira yang Bapak Ibu bisa sudah pernah mendapat mungkin nonton di YouTube atau di berbagai platform yang lain? Siapa anak-anak Allah yang dimaksud dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu? Itu yang harus kita coba bahas hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau memberi pendapat boleh. Ya, kira-kira ini yang ingin saya coba kita diskusikan hari ini. Ini cukup panjang, ya. Jadi cuma 4 ayat, tapi diskusinya sebenarnya cukup panjang.
Ya, siapakah anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4? Pak Ganda pernah dapat pendapat kira-kira atau siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu? Iya, kalau menurut yang saya baca ini ya keturunan Adam setelah Kain dan Habel ya. Oke. Oke. Jadi keturunan Adam ya. Jadi artinya itu ya manusia yang normal, biasa gitu ya. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat? Yang mungkin itu yang kita pahami sekarang ya nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar bersama. Iya Pak, saya sebetulnya udah mau tanya ini, tapi nggak apa-apa ya Pak ya, saya balik lagi dulu ke belakang. Jadi setelah Kain dan Habel itu Kain membunuh Habel, itu saya bertanya lama gitu. Itu manusia dari mana aja lagi? Gitu. Iya itu ya. Nah maksudnya apakah Tuhan memang menciptakan manusia-manusia lain lagi? Lalu waktu Tuhan mengkutuk Kain, kan dia bilang jangan sampai dia dibunuh oleh orang lain. Siapa yang bunuh itu? Jadi yaitu manusia-manusia lain itu siapa gitu? Oke, ya bagus. Ya itu pertanyaan yang baik. Jadi gini, kalau kita melihat penulisan Alkitab itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi penulisan Alkitab itu memang bersifat selektif. Itu kita harus ingat. Jadi selektif. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan Alkitab itu selalu ditulis berdasarkan tujuannya Allah. Dan tujuan itu bisa kita baca misalnya dalam Yohanes pasal 20 ayat-ayat yang terakhir, kemudian Yohanes pasal 21. Bapak Ibu bisa cari di situ tujuannya. Nah, jadi tujuannya itu sebenarnya maka karena ada seleksi, ya saya jelaskan sedikit, kemudian ada tujuan, maka sejarah di Alkitab itu disebutlah sejarah keselamatan, gitu ya. Nah, sejarah keselamatan berarti segala sesuatu yang ditulis itu akan ditulis sesuai dengan tujuan itu. Akhirnya itulah yang kembali lagi bersifat seleksi. Nah, ketika Tuhan berkata, Kain berkata supaya orang lain. Nah, coba kita pakai logika sekarang. Umur Adam kira-kira 930 tahun gitu ya. Apakah mungkin, jadi nanti memang saya akan tunjukkan pada bagian berikutnya, ternyata manusia pada waktu itu sudah jutaan, kalau kita mau kali-kalikan, ada perhitungannya, itu sudah jutaan manusia dari keturunan Adam yang sekian itu, karena kalau kita memperhatikan usia yang kurang lebih hampir 1000 tahun, ya usia manusia prasejarah kalau boleh dikatakan seperti itu memang tidak dituliskan semua. Itu yang pertama. Jadi dia seleksi. Pastilah ada manusia karena anaknya Adam yang memang Bapak Ibu dicatat di Alkitab, yang Bapak Ibu tahu siapa? Ya, Adam, anaknya Adam, Kain, Habel, kemudian Set. Kain, Habel, ya kan? Dan Set. Tapi itu kan tidak mungkin. Iya kan? Namun sekali lagi karena arah tujuannya itu ada pada tujuan yang saya sebutkan tadi, maka semua yang tidak penting itu diseleksi. Tapi kemudian itu tersirat. Itu banyak manusia di situ. Itu jelas. Ya. Nanti dalam diskusi selanjutnya itu kita lihat apa itu ada semacam grafik bahwa jumlah manusia itu memang begitu banyak. Ya. Jadi kita memperhatikan nanti akan berlanjut kepada pasal-pasal selanjutnya. Jadi ada banyak sebenarnya karena apa? Kalimat coba kita perhatikan. Ya, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan terus ya. Kemudian ayat 4, pasal 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nggak disebut namanya ya. Betul? Iya kan? jadi banyak sekali yang tidak dicatat di situ. Wah itu banyak sekali.
kalau kita bayangkan itu 900 ya, kemudian dari 930 itu ya, dia punya anak sekian banyak, dari anak-anaknya itu punya anak sekian banyak, dari cucunya itu punya anak. Nah, itu makin bertebaran. Jadi itu yang kita lihat. Gitu ya. Jadi memang ada informasi istilahnya behind the scene ya. Jadi di balik layar yang memang tidak dijelaskan. Nah, itu. Jadi itu seperti itu. Maka kalau kalimat kita lihat pasal 6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, wah ini satu jumlah yang cukup besar. Nanti pada sesi-sesi berikutnya mungkin kita bisa lihat. Nah, jadi pengertiannya ya seperti itu ya Bu Hana ya. Nah, karena memang pasal 5 ayat 4 dikatakan Adam memperanakan laki-laki dan perempuan, nggak disebut. Kenapa nggak disebut ya? Memang kalau disebut semua nanti seperti Yohanes pasal 20 itu ya nggak muat itu Alkitabnya. Kira-kira gitu. Ya, maaf Pak, saya berarti ini dari pohonnya Adam dan Hawa aja ya itu ya berarti ya, beranak pinak begitu. Hanya bukan ada satu Tuhan pohonnya. Menciptakan manusia lain maksud saya. Enggak ada. Nah itu, jadi memang ya pasti terjadi kawin mengawin sesama saudara pertama sekali, itu jelas. Karena konteksnya, iya kan? Itu konteksnya. Jadi kita membacanya seperti itu. Jadi memang ada yang tersirat, tapi ada yang tersurat. Ya, asal kita tahu bahwa Alkitab kita bersifat selektif, kira-kira begitu. Oke. Ya kira-kira itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, nah tadi ada satu pendapat, siapa anak-anak Allah? Ya, terima kasih Pak Puji sudah bergabung. Oke, kalau kita lihat ada beberapa pandangan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya bukan berarti kenapa harus ya, kita penting mengetahui pandangan-pandangan seperti ini gitu ya. Ada yang katakan bahwa anak-anak Allah itu sebenarnya ini lebih kepada dongeng kuno ya. Dewa yang bergaul dengan manusia. Dan itu ada catatannya gitu ya. Maksud saya, oke? Anak laki-laki Allah. Perhatikan. Jadi anak-anak Allah itu nanti kita bisa lihat ya. Kemudian yang keempat, saya pakai warna putih ya, keturunan Set. Ya. Kemudian malaikat. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di semua literatur, mungkin ini tidak semua, tapi maksud saya coba tampilkan. Inilah pandangan-pandangan ketika bicara siapa anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 atau ayat 2 khususnya dan ayat 4 itu ada pandangan seperti ini. Gitu ya. Bapak Ibu silakan kalau mau waktu saya presentasi Bapak Ibu boleh bertanya, ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ya. Oke. Nah, ini dia. Pandangan yang pertama tadi dewa yang bergaul dengan manusia. Nah, ini sebenarnya interpretasi yang sangat lazim dari kaum liberal. Jadi pandangan ini juga kita tidak boleh terima. Karena apa? Kalau itu mitos, legenda, berarti Alkitab kita kan bukan firman Allah lagi kan gitu. Tapi bagi kita yang belajar teologi ini hal yang sangat lumrah yang harus kita ketahui. Nah, akibatnya kalau kita terima bahwa sebenarnya anak-anak Allah itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu dewa yang bergaul dengan manusia, maka kita akan kehilangan otoritas firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya saya jangan salah mengerti, ini bukan pandangan saya. Gitu ya. Ini pandangan yang ada ya. Jadi ya oke, boleh kita tahu lah sedikit-sedikit. Tapi kemudian ada juga yang berkata anak-anak raja. Jadi perkawinan anak-anak raja kaum bangsawan dengan rakyat jelata. Tapi sayangnya pandangan ini tidak ada buktinya di dalam Alkitab. Tidak ada buktinya. Ya, jadi kita tidak bisa terima. Kemudian ada yang berkata bahwa anak laki-laki Allah. Jadi anak-anak Allah itu sama dengan anak laki-laki Allah. Mengapa? Karena pandangan ini beranggapan laki-laki itu kan diciptakan langsung oleh Allah. Ya enggak. Dan sebutan anak perempuan
itu manusia karena perempuan diciptakan dari laki-laki. Oh, ini masih ada logikanya, kelihatannya begitu. Kalau kita lihat Kejadian pasal 2 gitu ya. Tapi ini pun tidak bisa kita terima. Gitu ya. Jadi pandangan-pandangan ini tidak harus kita terima, Bapak Ibu. Ini hanya pandangan-pandangan yang familiar yang bisa kita lihat sampai hari ini. Gitu ya. Jadi ada 5 pandangan, tapi kita mau fokus kepada yang kedua ini. Ya. Apa? Jadi anak-anak Allah itu keturunan Set. Karena itu kalau itu keturunan Set, kita tahu siapa Set yang memanggil, yang pertama sekali memanggil nama Allah, yang rohani, yang saleh gitu ya. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang kelima itu ya. Oke, kalau saudara perhatikan ya, setelah ayat 3, pasal 5 ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Oke, jadi kita bisa memperhatikan itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lanjutkan nanti siapa Set bisa kita tahu. Dia orang yang rohani, yang baik gitu ya. Jadi anak-anak Allah itu masuk ke dalam kategori keturunan Set. Nah, apakah pandangan ini bisa kita terima atau tidak? Tergantung kita bisa lihat argumentasinya di Alkitab. Nah, pertama, pandangan ini didasarkan pada konteks dekatnya. Kejadian pasal 4 dan 5. Ya, mau melihat kebenaran ya seperti ini sebenarnya. Jadi lihat konteksnya, Kejadian 4 dan 5. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan ini bisa jadi seperti itu. Oke? Ya. Tapi juga konteks seluruh Alkitab apa yang dikatakan? Di dalam Alkitab, jadi kalau boleh kita lihat di sini ya. Jadi pandangan ini didukung dengan konteks dekat tetapi juga konteks jauh atau konteks Alkitab. Di dalam Alkitab secara terus-menerus ada peringatan untuk tidak kawin-mengawin dengan orang yang tidak percaya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya Bilangan, Ulangan, Hakim-Hakim juga dalam Perjanjian Baru. Jadi mereka ingin katakan, ya inilah manusia yang jatuh itu ini sebenarnya orang-orang saleh, ini keturunan dari Set. Ya. Ini keturunan Set. Ini argumentasinya. Maka sejak itu di dalam Alkitab secara terus-menerus dilarang, ya toh, sampai Paulus juga katakan tidak ada persamaan antara terang dan gelap. Nah, itu. Nah, pertanyaan saya, apakah argumentasi ini cukup untuk kita berkata bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set? Oke. Nah, sampai di sini kira-kira Bapak Ibu pelan-pelan ya. Jadi karena saya berpikir ini bukan perkara yang mudah kita pahami, tapi kita pelan-pelan. Nah, jadi ada setiap pandangan itu punya argumentasi. Argumentasinya ini. Nah, yang paling kelihatan ada argumentasinya ya keturunan Set gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti baca buku-buku Perjanjian Lama atau juga nonton di YouTube dan sebagainya, banyak orang yang berpandangan bahwa itu keturunan Set. Ya. Itu yang kita bisa lihat. Tapi apakah betul itu keturunan Set? Jadi ini pernikahan yang lumrah gitu loh kalau keturunan Set. Tapi ketika kita mencoba meneliti teks itu, maka nanti kesimpulannya Bapak Ibu yang memutuskan. Saya hanya mencoba mengemukakan hasil apa yang saya sudah teliti terhadap teks itu. Oke, gitu ya. Maka kita lihat. Nah, pertanyaannya dari kelima, ya. Nah, ini kelimanya anak-anak Allah adalah malaikat. Ya, saya belum bahas karena saya mau bertanya mana pandangan yang sesuai dengan konteks Alkitab. Oke. Sudah ada yang sudah mulai mabok? Enggak ya? Oke, ini kira-kira. Oke, sampai di sini urutannya bisa dipahami ya. Jadi ada sekian pandangan, ini argumentasinya, ini anggapannya, ini dalilnya gitu ya.
Nah, kemudian kita tiba pada pertanyaan, kita akan meneliti. Saya secara pribadi, berdasarkan hasil penelitian saya harus katakan di depan, saya setuju bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Kita lihat pembuktiannya. Iya, saya tahu waktu saya ngomong begini, mungkin kita akan bertanya, karena ada ayat yang kita baca. Saya tahu ada di Perjanjian Baru, ada di mana-mana ya. Oke, ya kita akan lihat. Oke, nah lihat, coba kita lihat konteksnya ya. Saya ingin kita selalu membacanya dengan lebih teliti. Saya ulang baca. Oke. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Perhatikan. Jadi ini jawaban kepada Ibu Hana tadi. Jadi sudah banyak, ribuan bahkan jutaan orang ada di situ, Bu. Ya. Nah, kita lihat. Ini perkembangan umat manusia konteksnya. Oke. Nah, coba kata manusia yang dipakai. Jadi walaupun kita belum belajar di kelas bahasa Ibrani, saya sebut sedikit-sedikit nggak apa-apa ya. Nah, kata Ibrani untuk manusia itu Adam. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu, Adam itu tidak ada spesifikasi yang khusus digunakan untuk umat manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan. Pegang dulu. Jadi itu istilah Adam. Jadi baik perempuan maupun laki-laki juga dikenakan kepada Adam. Dipakai istilah itu. Jadi tidak ada pengklasifikasian. Apakah ini yang rohani, apakah ini yang berdosa, apakah ini laki-laki, apakah ini perempuan, tidak. Oke, kemudian dengan demikian kata manusia, perhatikan ya. Bapak Ibu, tidak dapat dibatasi untuk anak-anak Kain saja, karena tadi kan pandangan tadi kalau anak, jadi saya kembali ke pandangan tadi. Kalau anak-anak Allah itu anak-anak Set, maka anak-anak perempuan manusia itu adalah anak-anak Kain. Wah, tapi ketika kita bahas kata manusia, tidak ada pengklasifikasian sesungguhnya. Jadi saya pribadi harus tunduk kepada gramatikal bahasa asli ini. Ya, jadi kita lihat. Ya, sekali lagi ini kan kelasnya kan terbuka. Jadi Bapak Ibu tidak setuju pun tidak masalah. Tapi saya akan coba memberi argumentasi dan kita bahas bersama-sama. Nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Sekali lagi, nggak ada dalam kelas ini yang ingin mendoktrinasi istilahnya ya. Itu. Nah, sehingga sekali lagi ini kalimat ini penting. Oke, nanti waktu saya share kepada Bapak Ibu boleh dipelajari lebih dalam lagi. Dengan demikian, kata manusia tidak dapat dibatasi untuk anak-anak Kain. Itu termasuk baik Set dan Kain, dan kedua kelompok ini mati dalam air bah, bukan? Jadi kalau anak-anak Allah itu disebut anak-anak Set, itu nggak pas, karena tidak ada pengklasifikasian berdasarkan ayat ini. Oke, yang kedua, nah kemudian kata anak perempuan, ya, itu juga, ya, perhatikan ayat 1, ya, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, anak-anak perempuan yang disebut dengan bat dalam bahasa Ibrani ternyata juga tidak diklasifikasikan, itu juga umum. Jadi entah itu anak perempuannya orang yang saleh atau anak perempuannya yang anak perempuannya yang jahat. Nah, nggak ada pengklasifikasian. Oke. Maka ini adalah perempuan dari umum. Nah, maka kalau kita katakan, jadi akhirnya gini, ekspresi kata tersebut tidak dapat dibatasi pada perempuan keturunan Kain. Kan logikanya tadi, kalau anak-anak, saya ulang ya, pelan-pelan. Kalau anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, maka anak-anak perempuan itu adalah keturunan Kain. Berdasarkan gramatikalnya ini nggak tepat. Karena anak perempuan itu siapa saja. Itu bisa anak Kain juga, bisa anak Set juga. Maka kalau saya mau tunduk ke tata bahasanya, maka
tidak bisa kita katakan anak-anak Allah itu keturunan Set. Karena manusia yang dimaksudkan. Kami ini kan di dalam konteks ya. Ini kan kalau kita lihat satu keranjang ini namanya manusia. Oh, di dalamnya ada anak Allah, di dalamnya ada anak. Ternyata kalau kita lihat itu seperti itu. Oke. Nah, ekspresi kata tersebut tidak dapat dibatasi pada perempuan keturunan Kain. Jadi yang melahirkan itu bukan hanya yang melahirkan anak perempuan itu, kalau kita mau baca teks itu berdasarkan gramatikalnya, bukan hanya Kain. Turunan Kain. Set juga, manusia lain juga seperti yang itu tadi tanya, Ibu Hana tadi tanya. Ternyata ada banyak manusia lain di situ. Betul ya? Ini bisa dilihat? Enggak, saya pelan-pelan. Enggak apa-apa, teman-teman yang mungkin masih bingung atau tidak setuju enggak apa-apa. Tapi maksud saya supaya kebingungannya itu bisa terselesaikan harus ditanya gitu. Jadi kan jelas. Jadi ternyata bukan kitab ini kan tidak hanya bicara keturunan, tidak hanya bicara Set dan Kain. Ada banyak manusia lain. Anak perempuan itu bisa keturunannya Set, bisa keturunannya Kain, bisa keturunannya yang tidak disebut itu. Ah, itu dia. Pak Wilson. Apa kabar, Pak? Bisa ya? Bisa paham di sini ya? Ya, betul. Oke. Jadi Pak Puji kalau mau bertanya juga nggak apa-apa ya, atau siapa? Ada Nimrod, ada Martin, silakan ya. Jadi supaya clear. Ini kita bisa lihat ya. Saya selalu berprinsip belajar teologi itu belajar keterbukaan. Saya nggak mau ngotot. Kalau saya pernah belajar juga dari mahasiswa, jadi saya terima pandangannya karena ternyata saya salah ya pandangannya. Nggak apa-apa, tidak ada masalah. Pak, boleh potong dikit, Pak? Oke, silakan. Kan jadi anak-anak Allah itu menurut yang Bapak katakan itu malaikat ya. Saya hampir nyambung sih ya, karena nantinya kan semua keturunannya Adam dan Hawa dan keturunannya lah yang sampai ke bawah itu kan dikatakan tidak ada satupun yang benar toh. Iya. Iya toh, semua sudah berbuat dosa. Iya. Jadi kalau dalam konteks seperti ini nyambung gitu loh. Berarti pada saat itu memang yang disebut anak-anak Allah ya memang malaikat, tapi cuman nggak ini aja belum nyambungnya kok. Kenapa memang saya sengaja dihidupkan di dunia. Saya sengaja membuang isu itu tadi supaya Bapak Ibu sedikit terganggu pikirannya. Maaf, itu hanya strategi saja. Itu strategi saja. Karena nanti penjelasan saya pun waktu belajar ini kok bisa ya? Gimana caranya? Tapi nanti kita lihat. Jadi maaf ya Bapak-bapak, Pak Wilson, Pak Puji, Pak Nimrod, saya memang sengaja buang kalimat itu tadi, istilah orang Timur dibuang kalimat supaya ini mengganggu gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ayat 1 dapat berbunyi manusia. Jadi sebenarnya di situ umat manusia ya. Jadi tidak ada pengklasifikasian. Kalau manusia di situ itu bisa keturunannya Set, bisa keturunannya Kain, bisa keturunan siapa saja. Ya. Dikatakan berlipat ganda dan anak perempuan lahir bagi mereka. Perempuan juga bisa siapa saja. Oke? Ini harus kita lihat ya. Nah, perbedaan dalam ayat 1 bukanlah ya. Jadi kalau ayat 1 kalau manusianya artinya seperti itu, maka kita harus tiba pada kesimpulan ini. Perbedaan dalam ayat 1 bukanlah antara anak laki-laki Set yang dikatakan tadi itu sebagai anak-anak Allah dan anak perempuan Kain. Tetapi penekanannya pada wanita sebagai bagian dari umat manusia secara umum yang mencakup baik keturunan Kain maupun Set. Ini jelas. Ya. Kalau ada yang tidak jelas di kalimat ini, ya saya mengedit kalimat ini pun berkali-kali supaya bisa dipahami itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat 1 itu, ya, di situ tidak, lagi-lagi saya mau katakan tidak ada pengklasifikasian. Jadi anak perempuan itu lahir baik bagi keturunan Set maupun keturunan Kain, bahkan seperti Ibu Hana lagi tanya tadi itu menolong saya.
keturunan orang-orang yang tidak disebut. Masa sih cuma 2 manusia pada waktu itu? Kan enggak mungkin. Ong Kain aja ngomong, aku nanti dihabisi orang lain. Siapa orang lain? Pasti ada. Kan gitu. Ya toh? Nah, itu dia. Itu jadi ayat 1 harus berbunyi seperti itu. Nah, ini dia. Jadi anak-anak Allah itu sama dengan malaikat. Saya nggak pakai tanda tanya karena saya sangat yakin gitu ya. Nanti ada argumentasinya. Oke? Nah, kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, ayat 2, kita perhatikan ya. Ayat 2. Sekarang kita lihat lagi Alkitabnya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Sebenarnya kalau boleh saya katakan, ini saya hanya terbatas pakai bahasa. Ini sebenarnya bukan perkawinan. Ini bukan perkawinan dalam apa seperti yang kita mengerti sekarang. Karena istilah mengambil di situ itu sebenarnya dalam konteks perampokan itu, pemaksaan, siapa yang kuat dia mengambil dan seterusnya. Jadi bukan ayo kita menikah, kita setuju sama-sama setuju, tidak. Ya. Bukan didasarkan pernikahan seperti yang kita alami atau yang ada yang ideal. Oke. Ayat 2 menjelaskan perkawinan campur. Ya, istilah perkawinan boleh ya diganti atau terserah. Nah, prasa kuncinya adalah anak-anak Allah. Perhatikan, di seluruh perjanjian lama, saya pakai itu ya, saya garis bawahi, nanti saya tunjukkan. Istilah anak Allah selalu digunakan untuk malaikat. Wow, perjanjian lama loh ya. Nanti walaupun dalam perjanjian baru ada perluasan, tapi juga dijelaskan artinya. Oke, contoh misalnya. Ya, oke, Kejadian 6 ayat 2. Oke, sekarang kita buka Ayub 1. Ya, kita buka Ayub 1. Silakan salah seorang boleh membaca Ayub pasal 1 ayat 6. Silakan, ada yang sudah ketemu? Cepat-cepat dibaca. Mana Martin? Nimrod ada di situ? Oke, silakan siapa saja. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke, perhatikan. Ini anak-anak Allah ya. Dalam kategori anak-anak Allah ini malaikat. Kenapa saya katakan seperti itu? Anak-anak Allah yang baik. Oke. Bapak Ibu perhatikan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ini dalam konteks seperti itu. Tapi coba kita kemudian kita perhatikan pasal 2 ayat 1 juga. Oke, pasal 2 ayat 1. Sama ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Sekarang yang lebih jelas juga ya, kita perhatikan Ayub 38 ayat 7. Oke. Ayub 38 ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak, benar ya, bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Ya, Bapak Ibu perhatikan pertanyaan Tuhan. Ya, supaya kita ngerti ayat ini, pertanyaan Tuhan kepada Ayub itu memang lucu. Ya, nanti kita bahas ayat itu nggak apa-apa. Waktu Ayub datang mengadu, Tuhan bukan jawab pertanyaannya, tapi Tuhan bertanya lagi. Ayub, kamu berdiri. Coba jawab pertanyaan saya. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di mana atau dengan bahasa sederhana, di mana engkau ketika aku menciptakan dunia? Kemudian Tuhan cerita. Waktu aku menciptakan dunia, apa yang terjadi pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama semua anak Allah bersorak. Berarti ini bicara anak-anak Allah ini bicara tentang malaikat. Ya, dalam bahasa Ibrani atau juga dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara bisa beberapa ayat itu bisa dijelaskan di situ ya. Itu juga akhirnya kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan sebelum dunia diciptakan. Itu jadi penjelasannya. Ya, jadi kita lihat ya. Oke. Nah, anak-anak Allah itu anak-anak gaib, anak-anak supranatural. Kalau kita perhatikan, ya.
Di dalam Ayub itu jelas anak-anak Allah dalam konteks yang baik, yang natural, yang biasa. Dia pelayan-pelayan Tuhan. Tapi di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4, itu dia, ya. Kemudian istilah yang mirip, ya, yang sebenarnya juga pakai istilah malaikat dalam bahasa. Ya, kalau tadi Bene Adam, waktu Daniel, ya, siapa itu? Raja Firaun melihat ada orang makhluk keempat. Ya toh, coba kita lihat Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 ya. Daniel pasal 3 ayat 25. Boleh salah seorang membaca? Daniel pasal 3 ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Iya, anak dewa dalam bahasa Inggrisnya itu disebut anak perkasa, gitu ya. Jadi itu malaikat. Maaf, tadi saya sebut Firaun, yang saya maksud Nebukadnezar. Oke. Jadi jelas sekali. Kalau lihat juga Mazmur 29 ayat 1 supaya kita lebih yakin, wah ini bukan opini pribadi, tapi ini memang apa yang dikatakan ayat Alkitab. Mazmur 29 ayat 1. Ya. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Perhatikan gitu ya. Itu jelas bicara tentang malaikat. 89 ayat yang ke-6. Ya. Perhatikan. Jadi memang nanti teman-teman silakan buka juga dalam terjemahan bahasa Inggris. Pasti teman-teman juga bisa lihat itu ya. Ayat ke-6. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-ajaib-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Bahasa Indonesianya memang seperti itu. Ya. Tapi itu bicara tentang anak-anak perkasa. Ya, dipakai istilah Bene Elim, anak-anak yang apa itu. Jadi ini bicara tentang malaikat. Oke. Ini beberapa ayat yang bisa kita lihat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, dalam perjanjian baru memang kita tidak bisa pungkiri, perhatikan ya, ini dalam perjanjian baru, diskusi kita perjanjian lama, apa PLPB bertentangan? Enggak. Ya. Istilah anak Allah, oke, perhatikan, Adam juga disebut anak Allah. Hanya Adam yang disebut anak Allah, ada alasannya. Karena ia diciptakan oleh pencipta secara langsung, sama dengan malaikat tadi ya. Orang percaya disebut anak Allah, oke, tapi disebut alasannya. Kenapa? Ya. Yohanes 1 ayat 12 jelas sekali, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oke, itu jelas. Roma 8 ayat 14. Nah, alasannya karena mengapa disebut anak-anak Allah? Jadi tidak bertentangan, ya. Karena mereka atau kita ini adalah orang-orang yang percaya Yesus yang kemudian diciptakan baru. Ya. Tidak dilahirkan Bapak Ibu. Saya khotbah beberapa waktu yang lalu, dia berapi-api berkhotbahnya, tapi salah. Dia katakan ada 4 bentuk kelahiran di Alkitab. Masa dia bilang Adam juga dilahirkan? Wah, sebenarnya saya mau chat orang itu. Tapi ya, tapi itu sudah, maksud saya sudah ya, itu di YouTube yang terkenal, itu gereja yang terkenal di Surabaya. Dia sebut ada 4 kelahiran di Alkitab. Dia sebut Adam dilahirkan, Hawa dilahirkan. Kapan Adam dilahirkan? Kapan Hawa dia lahirkan? Nggak ada. Betul? Pernah Adam dilahirkan? Betul nggak Pak Wilson? Pernah Adam dilahirkan? Enggak ya? Enggak. Enggak. Ya, saya saudara perhatikan. Jadi wah, ini apa booming maksud saya. Itu ditonton ya. Bahkan gereja itu bisa sekian kali, tapi informasi itu terus masuk ke kepalanya orang.
dan akhirnya salah. Maaf, saya nggak menghakimi berdasarkan apa yang kita. Jadi mengapa Adam disebut anak Allah? Itu diciptakan langsung sama dengan malaikat yang diciptakan. Ketika itu dilahirkan, itu tidak pernah disebut anak Allah. Tapi ketika dalam perjanjian baru, mengapa disebut anak Allah? Karena kita itu percaya kepada Tuhan, kita diciptakan. Nah, lihat, konsisten istilahnya ya. Saya mau bilang teman-teman, istilahnya tetap konsisten. Anak Allah di PL itu diciptakan, anak Allah di PB juga diciptakan. Saudara dan saya kan tidak dilahirkan, tapi diciptakan. Maka kita anak Allah juga. Yesus anak Allah juga. Ya, tapi Yesus anak Allah satu-satunya. Tidak berarti dia diciptakan dan dilahirkan, karena istilah anak dalam konteks itu saudara tidak boleh lihat dalam keturunan, dalam pengertian gen. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Oke? Jadi ini konsisten ya. Tidak ada yang boleh dipelintir di situ. Ini hati-hati kita. Jadi kalau ada orang bilang dilahirkan ada menurut versi Alkitab ada 4, ya yang saya ingat itu 2 itu ya. Wah, itu nggak benar. Adam nggak pernah dilahirkan loh Bapak Ibu, diciptakan. Alkitab katakan begitu. Oke? Nah, ini yang kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan, tetapi ini pentingnya, bacaan ini penting. Tapi dalam kitab Kejadian, Bene Elohim seperti yang digunakan perjanjian lama adalah istilah yang selalu digunakan untuk malaikat. Oke? Bapak Ibu boleh bertanya, boleh mengajukan pendapat juga nggak apa-apa, ya. Baik keturunan Set maupun orang percaya dalam Kejadian, perhatikan, tidak disebutkan sebagai anak-anak Allah dalam pengertian rohani apapun, kecuali Adam. Perhatikan. Ini yang nyebutnya juga kan bukan PL ya, tapi PB ya. Bagus sekali Alkitab kita ya. Jadi di PL kok nggak dijelas, nanti di PB dijelaskan. Ya, baca Lukas 3:38. Para malaikat yang diciptakan oleh Allah secara langsung. Oke? Kita lihat ya, kita lihat. Jadi Mazmur 148. Oke. Ayat 2. Pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Oke, ayat 5. Ya, jadi kalau saya sedang katakan ini yang diciptakan langsung, coba perhatikan ayat 5. Baiklah semua memuji nama Tuhan sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Itu bicara tentang ayat 2. Oke. 104 ayat 4. Boleh salah seorang membaca. Ya. 104 ayat 4. 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Iya, itu bicara tentang malaikat. Nah, yang jelas lagi ya di Perjanjian Baru ya. Kolose 1 ayat 16 yang dipakai oleh saksi Yehova juga ini. Oke, perhatikan Kolose 1. Kolose 1 ayat 16. Oke. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Iya, ini jelas sekali. Ya, toh? Jadi ini beberapa kita lihat argumentasinya ya. Nah, ungkapan kunci kedua. Sekarang kita lihat ayat 2 Kejadian pasal 6, kita kembali lagi Bapak Ibu ayat 2. Walaupun sudah kita baca, kita akan lihat lagi ya, Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ya, lihat anak-anak perempuan manusia di sini juga istilah umum dipakai
mencakup semua ras manusia. Ya, apakah Set dan Kain juga yang tidak disebut? Apa yang dikatakan ayat ini adalah anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia. Jadi anak-anak Allah dan melihat anak-anak perempuan manusia, kita lanjutkan ya. Jadi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai anak laki-laki saleh. Ya, mengapa pandangan itu berkata itu keturunan Set? Karena Set itu orang saleh. Ya, tapi juga akan janggal gitu ya. Ya, kenapa? Masa sih orang saleh mengambil manusia-manusia yang berdosa? Kan itu jadi janggal juga ya. Ya, jadi ayat 2 tidak harus ditafsirkan laki-laki saleh kawin campur dengan perempuan yang tidak saleh. Akankah pria yang benar-benar saleh menikahi wanita yang tidak saleh? Anak perempuan manusia secara sederhana berarti wanita, dan anak-anak Allah mengacu pada malaikat seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke? Oke. Kemudian yang berikutnya, jika anak-anak Allah adalah malaikat, sebagaimana digunakan di tempat lain seperti yang saya sudah jelaskan tadi, maka ayat 2 berbicara tentang malaikat yang jatuh kawin dengan wanita manusia. Mengapa saya katakan malaikat yang jatuh? Konteksnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, inilah nanti yang menjadi latar belakang. Coba perhatikan, sekarang kita lihat ayat 5. Ya, Kejadian 6 ayat 5. Coba perhatikan Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka dan seterusnya. Jadi perhatikan, di sini ya, di sini bukan hanya manusia yang jahat yang disebut, tapi malaikat yang jahat. Ya. Jadi wah, ini yang jadi ya. Perkawinan dalam ayat 2 sifatnya satu arah. Iya kan? Ya, ini kan aneh ya. Kalau perkawinan, kenapa nggak pernah dikatakan? Ya, mengapa saya katakan ini satu arah? Anak-anak Allah yang menikah dengan putri-putri manusia, tidak ada catatan tentang putri Allah. Masa sih nggak ada pertanyaan saya, Bapak Ibu? Masa sih nggak ada wanita saleh kalau memang itu keturunan Set? Saya mau tanya. Mau tanya Bapak Ibu. Apakah Set misalnya, walaupun tidak dicatat, hanya melahirkan anak laki-laki? Enggak. Tidak. Ya, makin jelas kan? Kalau dia tidak hanya melahirkan anak laki-laki, anak laki-lakinya itu anak saleh. Masa anak perempuannya enggak saleh? Harus saleh, tapi Alkitab enggak pernah catat. Tidak ada catatan tentang putri Allah, yaitu ya anak-anak Set yang anak-anak perempuan Set yang saleh menikah dengan putra manusia yang enggak karuan. Saleh. Jadi fair. Ini fair gitu loh, ya. Oke, ini pernikahannya satu arah. Ya. Ya, tidak ada. Tapi saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau dikatakan ini malaikat, sebenarnya malaikat identik wujudnya bukan wujud tubuh jasmani kan, Pak? Ya, nanti saya akan jelaskan. Itu pertanyaan yang bagus. Tunggu ya. Banyak sekali buktinya loh. Tunggu ini ya. Bagus pertanyaan ini. Tapi Pak tunggu ya, maksud saya supaya nggak ngemotong itu ya. Ini pasti saya jelaskan. Oke, itu satu pertanyaan. Okay. Itu kan tidak ada wujud manusia. Nah, saya jelaskan singkat aja dulu ya. Masih ingat nggak kisah Sodom dan Gomora? Ini saya singkat. Saya jawab singkat. Masih ingat? Itu yeah. Sodom itu kan, itu dosa Sodom itu kan homoseksual, betul ya? Yeah. Betul. Yang mau mereka sodomi itu sopo? Laki-laki. Laki-laki itu siapa? Ini calon menantunya. No. Malaikat. Oh, malaikat. Jadi gini, malaikat itu bertamu seperti Effendi Tobing bertamu ke rumah Lot. Jadi tampangnya ganteng. Lihat ya Pak
Pak Wilson, Pak Puji lihat. Jadi malaikat itu datang dalam bentuk rupa seperti Effendi Tobing, sing ganteng ini. Iya. Saya bercanda. Ya toh? Maka karena kelihatan rupanya seperti laki-laki, wah, ayo ya kita pakai dia. Dipakai ini sebenarnya diperkosa. Maaf. Ini aduh dosanya. Jadi kalau bicara informasi dosa ya baca Alkitab itu di situ. Nah itu. Jadi tampangnya laki-laki Pak Ganda. Iya. Mengapa? Karena mereka homo. Ya, sodomi. Oh itu. Jadi ini jawaban. Ya sebenarnya nanti juga ada teks itu ya. Jadi ini kan udah mulai ini ya, mulai spanning tapi udah mulai jelas. Jadi ada wujudnya gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Oke. Alasan lain ini dia. Konteks dengan jelas berbicara tentang perkawinan yang tidak normal, tidak wajar dan jahat yang menyebabkan air bah di seluruh dunia. Ini makanya saya katakan tidak ada kata lain. Walaupun dikata perkawinan, ini sebenarnya perampasan, pemerkosaan, siapa saja. Jadi bukan cuma satu. Saudara perhatikan, ini melanggar undang-undang Tuhan. 1 tambah 1 jadi 1. Enggak. Lihat ya, ini karena sudah bobrok manusianya. Iya enggak? Maaf Pak, boleh ini. Jadi dalam bahasa asli anak-anak Allah itu tadi kan bene Elohim. Iya. Apakah Bapak bilang itu adalah malaikat yang jatuh sehingga perbuatannya jahat? Apakah nggak bisa dibedakan gitu loh Pak? Malaikat yang jatuh dengan malaikat yang baik gitu? Bisa. Di dalam kalau kita bahasa. Perhatikan tadi di dalam, jadi konteksnya yang membedakan Bu. Konteksnya membedakan. Iya. Jadi ini yang dibicarakan ini adalah malaikat yang jatuh ya Pak ya? Ya, nanti kita akan lihat apa yang disaksikan oleh Yudas, ada di Petrus itu. Jadi memang gini, pembuktiannya nggak kurang gitu loh. Asal Bapak Ibu bisa menampung ini, kemudian mengolahnya, maka kita sekali lagi memang saya katakan saya harus punya pendirian dulu. Jadi ya untuk mengganggu pikiran Bapak Ibu kan tadi saya katakan. Tapi saya punya argumentasi yang memang dirujuk mulai dari awal sampai akhir nanti. Ya, jadi jelas. Nah, ini tapi pertanyaannya Pak Ganda tadi bagus. Loh, kok bisa? Iya. Dia pernah juga muncul tampangnya ganteng makanya diinginkan lagi-lagi Sodom. Gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, ini alasan ini juga sangat jelas. Ya toh? Oke. Nah, maaf, saya harus katakan Bapak Ibu, ini bukan berarti saya kekurangan bukti. Tapi ternyata waktu saya membaca apokrip itu bisa Bapak Ibu unggah di YouTube di mana-mana. Jadi ternyata di kitab Henokh itu bukan kitab yang dikanonkan. Ternyata memakai istilah yang sama. Maaf, saya harus kasih tunjuk ini. Ini bahasa Inggrisnya sudah terjemahkan. Jadi kitab Henokh itu kitab yang ditulis kira-kira 250 Masehi, tapi itu nggak masuk dalam kanon, ya. Tapi ternyata di dalam itu, karena gini, Bapak Ibu di dalam Alkitab kita ternyata banyak juga penulis itu yang mengutip, maaf, saya mau katakan, yang mengutip kitab apokrip. Bukan berarti itu salah, tapi yang saya maksudkan, oh ternyata tidak ada di bukti lain. Misalnya ketika dikatakan, nanti lihat di kitab Yudas ya, ada malaikat yang bertengkar tentang mayat siapa itu? Mayat Musa. Oh cari di PL di mana itu? Enggak ada. Tapi waktu kita tanya kitab Henokh, oh dia ternyata ada ditulis di situ. Nah, jadi ini lihat, ini yang tertulis di kitab Henokh. Pastilah penulis kitab Henokh ini juga menyadur dari Alkitab. Tapi kitab ini nggak diakui ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kitab ini makanya saya katakan bukti ekstra biblika. Jadi ini di luar ya. Tapi maksud saya untuk menegaskan aja ya. Sekali lagi mohon maaf kalau ini salah, tapi saya bermaksud ingin membuktikan. Nah, di sini lihat ayat 2 ini.
Dan para malaikat, anak-anak surga melihat dan bernafsu terhadap mereka dan berkata satu sama lain, marilah kita memilih istri kita dari antara anak-anak manusia dan melahirkan kami anak-anak. Ya, dan Semjaza yang memimpin mereka berkata kepada mereka, aku khawatir kamu tidak akan sungguh-sungguh setuju untuk melakukan perbuatan ini, dan aku sendiri yang aku mengajar membayar hukuman dari dosa besar. Jadi ini kepala malaikat dalam konteks ini. Dan mereka semua menjawab dia dan berkata, mari kita semua bersumpah dan semua mengikatkan diri kita dengan saling mencela untuk tidak meninggalkan rencana ini, tapi untuk melakukannya. Oh, ini pembacaan. Nanti Bapak Ibu boleh, sekarang kan banyak diunggah. Kitab Henok. Baca ini di Henok pasal 1 ayat 6. Bisa kita lihat ya. Tapi oke, saya tidak harus. Nah, ini lihat. Ini juga ada paralel. Bapak Ibu boleh buka Yudas 14. Yudas itu hanya satu pasal, kitab sebelum Wahyu, ya. Boleh salah seorang membaca. Oh, atau kita nggak usah baca. Ini memang sudah saya sebut di sini. Dan lihatlah dia datang dengan 10.000 orang sucinya untuk melaksanakan penilaian atas semua dan untuk menghancurkan semua orang fasik dan untuk menghukum semua daging dari semua pekerjaan ketidaksalehan mereka yang telah mereka lakukan dengan tidak saleh dari semua hal yang dikatakan. Nah, ternyata kitab Yudas juga paralel mau menjelaskan bahwa malaikat yang sudah jatuh ini akan mendapat penghukuman. Kira-kira itu intinya. Itu dicatat di kitab Yudas, ya, kitab sebelum Wahyu itu. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu nanti unggah kitab Henok, itu juga terdapat di Henok 1 Henok 1 ayat 9. Jadi, wah, ternyata untuk pembuktian itu bukan hanya di Alkitab, tapi kitab yang tidak kita akui sebagai kanon juga ternyata membuktikan bahwa itu malaikat. Itulah yang saya maksud. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan ini. Alasan, jadi ada alasan penolakan. Nah, tadi waktu saya ngomong begitu sebenarnya di kepala kita kan ada ayat-ayat ya. Ya, karena Tuhan Yesus pernah ngomong tentang itu gitu ya. Alasan penolakan anak-anak Allah adalah malaikat. Oke, alasan. Tapi kita bisa jawab alasan itu nanti. Oke, kita lihat ya. Tidak mungkin malaikat berhubungan seksual dengan wanita manusia dan menjadi bapak dari anak-anak mereka. Oke, sekali lagi ingat, apa yang tidak mungkin, konteks itu konteks keberdosaan. Dan malaikat itu malaikat yang jatuh. Oke, perhatikan ya, tidak mungkin kan? Iyalah. Iya, ini yang muncul di pikiran saya tadi. Iya. tapi ternyata contohnya juga. Namun keberatan dapat dijawab bahwa malaikat memiliki kemampuan ya daripada yang kita ketahui. Sorry, malaikatnya ada 2. Ya, mana kita pikir malaikat hanya memiliki kemampuan seperti kita, enggak, lebih dari situ. Coba ya, kita lihat ya. Ketika malaikat menampakkan diri kepada manusia, mereka muncul dalam tubuh fisik manusia. Ini loh, makan bersama Abraham, betul? Ya. Dan selalu dipakai laki-laki loh, ya, jenis kelaminnya laki-laki ya, maaf. Tidak ada jenis kelamin malaikat di Alkitab perempuan. Silakan cek. Iya, betul. Iya, enggak ada, ya. Ya. Nah, kemudian menampakkan diri kepada penduduk Sodom dalam manusia sehingga orang Sodom berusaha mengambil pria ini. Ya, pria, memang pria dipakai untuk tujuan homoseksual. Jadi, apa yang tidak mungkin? Malaikat itu bukan makhluk seperti manusia, dia punya kemampuan supranatural. Ya. Dan saudara perhatikan, tidak ada manusia yang ditebus. Tidak ada manusia, tidak ada malaikat yang ditebus. Tidak ada malaikat yang bisa diselamatkan. Maka sesuai dengan konteks Kejadian pasal 6, semuanya habis. Ya, kita perhatikan itu ya. Nah, bahkan Bapak Ibu, ya, satu kali saya punya kesaksian begini Bapak Ibu. Saya pernah tinggal di Sorong beberapa tahun di Papua. Saya tinggal di rumah seorang yang sangat murah hati. Marganya mayor. Saya mau cerita. Hanya beberapa saat saya tinggal di situ sebelum saya pindah. Ya toh? Tapi yang saya perhatikan,
itu meja makan di rumah itu karena orang ini petinggi, tapi yang saya ingin saksikan kemurahan hati ibu ini, siapa saja boleh masuk dan terus makan. Ya, bahkan ini kebangetan juga ini papa mama pace mace ini. Datang kadang-kadang, Bapak, beta minta tiket pesawat dulu. Wih. Karena di sana kan pulau-pulau harus pakai pesawat gitu ya. Jadi saya waktu itu belum ngeh. Wih. Ya, murah hati. Satu kali saya panggil mama ini karena saya agak terganggu juga di kamar sebelah itu makan bolak-balik. Jadi tukang saya, jadi kayaknya gaji bapak ibu ini habis untuk biayai orang-orang datang gitu. Dari mana saja makan. Satu kali saya bilang, Mama, beta mau tanya dulu sama Mama. Mengapa Mama begitu murah hati terus membiarkan rumah ini terbuka? Siapa saja boleh makan. Tahu Bapak Ibu jawabnya. Seperti di Ibrani ini. Dia bilang, Pak, saya takut menutup pintu rumah. Karena satu kali nanti sing datang itu malaikat. Terus saya tutup pintu rumah. Yang saya jamu itu malaikat. Wow, maaf, saya hamba Tuhan, tapi maaf saya harus belajar dari orang sederhana ini. Pak Wilson, boleh ya saya tiap hari makan di rumah ya? Siapa tahu yang datang bukan Effendi Tobing, tapi malaikat. Pak Puji boleh ya? Siap. Pak Puji. Boleh ya saya datang tiap hari? Oh ya. Saya Oke, kalau kita perhatikan, jadi menjamu malaikat tanpa disadari. Ya. Jadi mau bilang apa kita? Jadi teman-teman saya ingat kesaksian itu, dan itu kesaksian saya harus katakan, saya hamba Tuhan yang sudah lulus ini, tapi wah, untuk iman ini saya kayaknya perlu belajar. Mungkin itu dari kepolosan, mungkin itu juga enggak seluruhnya benar, tapi yang saya ingin katakan, kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Dan saya melihat orang ini tidak pernah kekurangan, dicintai oleh semua orang. Tidak pernah korupsi seperti orang lain, tidak pernah buat aduh dia. Dan saya lihat kepolosan luar biasa ya. Jadi ini kita lihat. Oke. Jadi udah ya, sudah terjawab ya Pak Ganda ya. Jadi satu waktu hati-hati loh. Bukan Pak Ganda yang datang, jangan-jangan bukan Pak Nisrat yang datang, malaikat loh, hati-hati ya. Ini yang kita bisa lihat ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Malaikat, oke, Matius 22 ayat 30. Saya pikir tadi ada di kepala kita ini. Oke, coba sekarang kita buka Matius 22 ayat 30. Ini ayat yang sering kali dipakai untuk menolak. Ya. Silakan dibuka Matius 22 ayat 30. Dan dibaca. Silakan. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oh, iya kan? Wah, berarti penjelasan Pak Tobing dari awal sampai di sini semua salah itu. Karena ada teks katakan Tuhan Yesus. Memangnya Effendi Tobing lebih pintar dari Tuhan Yesus? Enggak kan? Enggak. Karena teks itu jelas. Malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tapi coba lihat konteksnya. Apa? Ini maaf. Hari ini kita akan bongkar pikiran kita. Selama ini kita pegang ayat ini sebagai alasan untuk menolak itu malaikat. Tapi perhatikan, ya. Tuhan Yesus berkata, dalam kebangkitan manusia tidak kawin dan dikawinkan. Perhatikan, dalam kebangkitan. Ini berarti konteksnya surga. Melainkan seperti malaikat-malaikat di surga. Oke. Sudah bisa lihat ya? Nah, ayat ini dipakai. Jadi kalau kamu katakan itu malaikat, itu loh Tuhan Yesus bilang. Tapi tunggu dulu. Konteksnya ini di surga loh. Oke, perhatikan ya. Saya waktu baca ini, wah bener ya. Bagaimana memahami teks? Oke, kita lihat. Teks tidak mengatakan bahwa malaikat tanpa jenis kelamin. Itu yang pertama. Karena setiap orang mengambil bagian. Jadi nanti waktu kebangkitan Bapak Ibu yang perempuan tetap perempuan, laki-laki tetap laki-laki. Tapi kita tidak menikah.
tidak nikahkan di situ, sudah hidup sendiri saja, sudah. Itu kata Alkitab. Nggak usah dengar paranormal, nggak usah dengar nubuatan, nggak usah dengar. Ini Alkitab bilang, cukup. Ya. Jadi kita tetap mempertahankan identitas kita laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya mulai dari sini. Ya. Jadi yang Tuhan Yesus katakan kan seperti malaikat, tapi Tuhan Yesus tidak katakan bahwa malaikat itu tidak punya jenis kelamin. Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Kapanpun malaikat terlihat, mereka selalu muncul. Kapanpun ya. Bapak Ibu, jangan sampai saya salah. Bapak Ibu boleh cek. Ya. Dia selalu muncul sebagai laki-laki dan tidak pernah menjadi seorang wanita. Boleh cek ayat-ayat ini nanti. Ya. Di dalam bahasa aslinya iya, dalam penyebutan juga iya. Jadi oke, satu ya. Itu jadi Tuhan Yesus tidak sedang sebut jenis kelamin. Mengapa ini penting? Karena ini nanti yang akan kalau dia tidak punya jenis kelamin, Pak Ganda mungkin ini pertanyaan. Kalau dia tidak punya jenis kelamin, kawin dengan wanita, bagaimana jadinya? Betul, Pak, betul. Ini yang paling seru menurut saya. Oh, iya benar. Nggak mungkin. Apa jadinya? Lo orang nggak punya jenis kelamin? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke, tapi Alkitab, tapi Tuhan Yesus nggak ngomong gitu ya. Jadi jangan dipelintir. Oke, lihat. Teks berbicara tentang apa yang terjadi di surga. Oke. Sedangkan Kejadian 6 berbicara tentang malaikat di bumi. Jadi di surga, ini malaikat yang tidak jahat. Malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Manusia di surga juga tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi saya juga agak miris kalau ada perkawinan di alam roh. Ada loh ajaran itu ya. Bapak Ibu pernah dengar ya, perkawinan alam roh. Alasan untuk selingkuh, sebut itu perkawinan di alam roh. Tapi pasangannya manusia biasa masalahnya. Cuman disebut saya mendengar suara Tuhan, saya harus menikah dengan si Anu, dengan si Anu. Wow, itu perkawinan alam roh. Menjijikkan. Ya, mengerikan. Dan itu ajaran itu ada. Ya, ini dari sinilah. Ya, perhatikan. Jadi di surga malaikat tidak kawin dan tidak, itu betul. Tapi pertanyaan kita sedang membahas konteks kejahatan yang luar biasa yang tidak ada lagi obatnya selain ditumpahkan oleh air bah. Dan ini kejadiannya di bumi. Oke. Tapi Kejadian 6 membahas hal-hal yang terjadi di bumi. Malaikat tidak pernah dinyatakan tidak memiliki jenis kelamin. Padahal jenis kelamin yang digunakan untuk malaikat selalu memakai jenis kelamin maskulin. Maka cocok buat saya. Kalau malaikat tidak punya jenis kelamin, maka Kejadian 6 itu bukan malaikat. Betul. saya sekarang kita memang begini, teologi itu juga harus ada logikanya. Karena seperti itu. Kalau tidak masuk akal juga, karena teologi bukan masuk akal atau tidak. Tapi teologi itu atau Alkitab itu sebenarnya istilah yang tepat, melampaui akal. Ya. Kalau tidak masuk akal kan saudara dan saudara gila kan. Tapi karena melampaui akal, rasa-rasanya kok nggak ada habisnya kita belajar. Rasa-rasanya tidak ada habisnya kita kagum kepada Tuhan. Kalau melampaui akal. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau masuk akal itu kita sampai di kita saja sudah semua. Iya, makanya banyak teolog yang gila kan? Iya. Karena pengajarannya sesat. Dan perhatikan. Ini boleh tapi tanya. Sangat disayangkan ini yang laku, pengajaran-pengajaran seperti ini. Silakan Pak Puji. Pak Puji mau bertanya. Iya, silakan. Ini menarik sekali ini Pak Effendi. Oh, iya, saya karena malaikat itu belum mati, benar ya? Iya, belum. Ya, terus kalau memang itu anak-anak malaikat, kenapa setelah peristiwa Bahtera Nuh air bah itu dan sampai sekarang itu kenapa kok tidak ada lagi keturunan malaikat, dan apakah memang manusia sudah tidak menarik lagi mungkin bagi malaikat? Iya. Itu pertanyaan saya. Kemudian, malaikat dalam konteks itu dihabiskan toh, pasti habis semua tanpa ampun. Tapi kalau kita perhatikan ada malaikat yang ditawan. Nanti kalau kita lihat dalam Yudas, wah ini pertanyaannya nyambung semua ini. Itu perhatikan. Nanti dalam 2 Petrus, dalam Yudas, ada malaikat yang memang masih ditahan di penjara. Iya, nanti kita lihat ya ayatnya ya Pak Puji ya. Iya,
sampai ya hari ini memang gini, makanya saya katakan tadi di awal memang Pak Puji terlambatnya sedikit saja. Memang waktu saya baca Kejadian pasal 6 ini seperti kita, maaf ya, nggak bisa kita pungkiri. Dan justru kekaguman saya kepada kita seperti membaca dongeng yang luar biasa. Menarik. Jadi kalau ada orang bilang PL itu tidak menarik, itu karena dia nggak baca baik-baik. Jadi malaikat itu, ya, malaikat yang berdosa, yang jahat itu masih ada disisahkan. Nanti kita lihat ayat-ayat itu. Memang sampai hari ini peristiwa yang terjadi di Kejadian pasal 6 nggak ada ulangannya gitu loh. Nggak seperti kitab ulangan ada ulangan. Itu dia. Maka nanti kita lihat ayat-ayat itu ya. Jadi untuk sementara gitu dulu ya Pak Puji ya. Nanti kita lihat bahwa ada malaikat yang memang ya itu dibekukan. Tunggu tanggal mainnya nanti mereka dihabis. Ya. Nah, ini kita lihat. Nah, tentu memang peristiwa seperti itu tidak lagi terjadi. Itu jelas. Berarti seperti yang disampaikan Pak Effendi tadi, ya. Kalau di surga malaikat tidak kain main, di bumi berarti kain main, begitu masuknya atau apa gitu? Enggak, kita harus lihat runtutannya. Jadi saya hanya ingin berkata, ada orang yang menolak Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu malaikat karena dengan alasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus kan bilang nanti di surga setelah masa kebangkitan manusia itu tidak kawin dan tidak dikawinkan seperti malaikat. Oke? Ini jelas ya. Nah, tetapi kan kejadian di dalam Kejadian pasal 6, satu konteksnya itu keberdosaan manusia, yang kedua itu di bumi, ya. Kemudian Tuhan Yesus kan tidak sedang katakan bahwa malaikat tidak punya jenis kelamin. Yang bisa kawin itu kan yang mereka punya jenis kelamin. Itu yang ingin saya katakan. Jadi maksud saya lihat dari yang pertama. Maka saya tidak menerima apa yang dikatakan oleh alasan orang memakai ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus saya tidak terima. Tapi alasan orang memakai ayat ini untuk berkata bahwa malaikat kan tidak kawin. Tapi jelas di situ yang dikatakan Tuhan Yesus itu sama seperti manusia nanti di surga. Effendi Tobing di surga juga nanti tidak kawin dan dikawinkan. Identitasnya tetap satu. Ya, seperti malaikat. Nah, tapi persoalannya yang kita bahas hari ini bukan kejadian di surga, tapi di bumi dalam konteks kejatuhan. Ya, nanti jadi nanti kalau kita perhatikan buah perkawinan itu pun bukan manusia yang normal. Ya, karena saya dari lihat bahasa aslinya kan itu orang-orang raksasa itu kan kalau dari King James kan apa itu giant, tapi dari bahasa Yunani kan namanya gigantes, tapi bahasa aslinya kan Nephilim dari orang-orang jatuh. Ya. Jadi memang akhirnya orang bilang mereka raksasa ya, ukuran tubuhnya juga seperti itu karena di Alkitab juga. Tapi yang akhirnya karena mereka orang jatuh, jadi bukan hanya ukuran tubuhnya yang besar, dosanya juga besar. Itu jadi napal orang-orang yang jatuh. Ya, itu jelas. Nah, ini Jadi ya seperti itu. Maka jelas dari hasil perkawinan ini pun nanti kita bisa lihat. Nah, ini memang konteks yang khusus yang kalau boleh saya katakan tidak terulang. Tidak pernah diulangi. Dan itu betul-betul ya, nah tapi teks-teks yang kita bahas itu ingin membuktikan bahwa itu malaikat. Itu yang ingin saya katakan. Oke? Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit informasi kitab Henok itu kalau di Ethiopia itu dikanonkan. Ya, betul. Tapi kan buat saya, kalau saya pribadi mengambil informasi oke, nggak ada masalah. Tapi kita berdasarkan dengan kanon, ya nggak masuk di kanon ya gitu. Nah itu nggak ada masalah. Tapi yang ingin saya katakan ternyata bukti-bukti ekstra biblika Henok, ya toh,
Karena nanti kalau kita baca Henok, akhirnya juga apa isinya apa? Lebih banyak. Kalau nanti Bapak Ibu unduh, itu isinya banyak perumpamaan. Gitu ya. Perumpamaan-perumpamaan yang akhirnya juga tidak ada koneksinya, tidak ada tidak ada hubungannya dengan apa yang dibahas. Tapi ayat-ayat yang saya buka tadi dan juga beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru memang ada. Jadi ya saya pikir gini, karena penulis-penulis Perjanjian Baru ini kan ada dalam zaman itu kan gitu. Jadi kalau mereka mengambil menjelaskan informasi sekedar informasi, saya pikir nggak ada salahnya. Ya, ini yang kita bisa lihat. Oke? Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Puji. Informasi. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Oke. Berarti seru hari ini ya. Berarti kita kayaknya bersambung ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat 1-2 lagi ya. Dengan demikian Matius 22 ayat 30 tidak dapat digunakan sebagai argumen yang menentang penafsiran malaikat dari Kejadian 1:4 karena ini berurusan dengan situasi di bumi bukan di surga. Itu satu. Juga tidak mengajarkan malaikat tidak memiliki jenis kelamin, ya. Dan itu penting karena kawin mengawin bicara tentang itu. Oke, ini yang kita lihat. Nah, ketika Yesus berkata bahwa para malaikat Allah di surga tidak menikah, ini tidak berarti bahwa mereka yang telah diusir dari surga tidak mampu melakukannya. Ya. Mengapa? Jelas ini bukan kehendak Tuhan. Ya. Kawin campur itu tidak kehendak Tuhan. Ya. Kawin campur manusia dengan manusia aja bukan kehendak Tuhan. Tetapi malaikat jahat ini tidak peduli dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu perhatikan lebih lanjut. Ya. Nah, ini dia. Kan ini ada grand desainnya iblis gitu ya. Dan mereka tahu apa yang sudah diucapkan Tuhan. Keturunan perempuan itu. Nah, ini bagaimana supaya ini bisa batal? Mereka harus melakukan itu. Jadi ini betul-betul intervensi secara besar-besaran. Tadi perhatikan, kalau kita baca nanti di dalam Yudas, enggak, Tuhan pegang mereka. Ya. Nah, ini kita harus lihat. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau boleh kita katakan seperti itu. Jadi, dengan demikian, ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau saya pribadi berpegang seperti itu dengan semua argumentasi, nah, Bapak Ibu boleh bebas, tapi dengan semua yang saya berikan argumentasi, nah, saya pikir kita selesaikan sampai di sini dulu supaya nanti bisa bersambung, ya. Kalau kita perhatikan bagian-bagian itu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf kalau nanti WA Bapak Ibu pribadi akhirnya saya ambil dari mana itu, dari grup, karena saya tidak akan bagikan materi ini di grup, tapi saya akan bagikan secara personal. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya, karena saya nggak mau mereka yang tidak duduk di sini tidak kemudian mereka juga nanti bisa salah mengerti gitu kan? Karena waktu kita mendengar ini kan kita perlu diskusi. Ya, perlu seperti Pak Ganda tadi, kalau saya nggak jelaskan kan, pasti dia dengan pikirannya, bagaimana itu kan gitu. Atau seperti pertanyaan dan masukan dari Pak Puji, kalau kita tidak saling sharing kan nggak mungkin. Nah itu saya juga bisa mengantisipasi seperti itu. Nah kira-kira sampai di sini dulu ya. Oke. Terima kasih Pak Tobing pencerahannya hari ini. Ya. Terima kasih semua. Saya sangat antusias, saya sangat senang. Saya sebenarnya pengen teman-teman dari Sumba ini lebih banyak gitu, karena apalagi mereka mahasiswa ya. Lihat seperti Pak Puji bisa mengerti kanon, bisa mengerti bahasa asli dan sebagainya. Ya mahasiswa juga membutuhkan ini kan gitu. Nah sebenarnya
karena tujuan channel ini virtual Bible virtual class ini sebenarnya untuk itu pertama. Ya, tapi kita bisa saling melengkapi. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu. Nah, kita diskusikan gitu ya. Jadi bisa saling melengkapi satu dengan lain. Ada masukan-masukan yang saya pikir bagus. Nah, gitu dia. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Pak Nimrod, terima kasih, Pak Martin. Ayo, lain kali boleh bersuara ya. Ya, Pak Nimrod. Pak Nimrod, Pak Martin, Pak Puji bagus memberi masukan-masukan juga untuk kita, Pak Wilson, Pak Ganda, Ibu Hana. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan Ibu Hana, saya kembali. Ya, baik, terima kasih Pak Tobing. Hari ini kita sungguh-sungguh diberkati. Kiranya BVC ini benar-benar dapat memfasilitasi kita ya untuk pelayanan kita di tempat kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa. Bapak Surgawi, kami sungguh berterima kasih jika kebenaran firman-Mu itu dibukakan dengan begitu gamblang kepada kami. Tuhan, kami merasa bahwa ini adalah suatu perlengkapan yang sungguh sangat kami butuhkan di dalam pelayanan kami. Dan kami harus mengerti firman Tuhan secara utuh, supaya kami tidak mudah disesatkan oleh iblis. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, terima kasih untuk Pak Tobing. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati beliau bersama keluarga, memberkati pelayanan beliau, supaya lebih banyak lagi orang terberkati melalui pengajaran-pengajarannya. Terima kasih juga untuk kami semua yang boleh berpartisipasi pada hari ini. Biarlah semua yang kami dengarkan sungguh dapat membentuk kepribadian kami, pikiran kami, logika kami untuk memahami kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bu Hana. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati everybody. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima Bye. kasih Bu Hana, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Bye.